Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari kelas Manajemen Reguler E dengan nomor NIM 34022100147. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-12, saya akan mempraktekkan materi perkuliahan. Yang pertama, ada PI, yaitu metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Kemudian yang kedua, BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produk berapa total revenue sama dengan total cost atau TC. Kemudian yang ketiga ada profitability ratio, PR, digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Kemudian diantaranya ada PM, EP, ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Kemudian di sini yang keempat ada benefit cost ratio atau BC, merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1 berarti proyek itu feasible. Langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya kemarin sudah membuat bagian total present value. Kemudian kita akan menambahkan profitability index. Kita hapus dulu. Sama dengan rumusnya sama dengan total present value dibagi initial investment. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mesin B, kita hapus dulu. Masukkan rumusnya sama dengan total dibagi initial investment. Nah, jadi di sini sudah ada perbandingannya, mesin A lebih layak daripada mesin B. Kemudian untuk selanjutnya di sini akan mengisi bagian analisis BEP. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Langsung saja kita isi bagian rumus total penjualan sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Enter. Nah, total penjualannya adalah 5 juta. Kemudian langsung saja bagian BEP dalam unit, rumusnya adalah sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya 16.000 maksudnya. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Nah, di sini BEP-nya dalam unit adalah 16.000. Maka perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, rumus bagian BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit.
kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya di sini BEP dalam rupiahnya 4 juta. Artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan rumus bagian profitability ratio. Yang nomor 1, profitability margin PM. PT Nisrina Sidekin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Maka rumusnya adalah sama dengan NOI dibagi NS dikali 100%. Enter. Nah, hasilnya adalah 16,7%. Kemudian yang kedua, earning power atau EP. PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya 4 juta, TA-nya tahun 2011 sebesar 15 juta. Maka rumus EP-nya adalah sama dengan NOI dibagi TA dikali 100%. Enter. Hasilnya 26,7%. Untuk yang ketiga ada bagian return on investment atau ROI. CV Kaisya mempunyai data sebagai berikut, yaitu NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Maka rumusnya adalah sama dengan NOI dibagi TI dikali 100%. Enter. Hasilnya adalah 33%. Kemudian untuk yang keempat ada rentabilitas modal sendiri, yaitu PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 10 juta, interest sebesar 5%, taxes sebesar 10%. Modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Nah, kita akan memasukkan rumusnya bagian EAT. Sama dengan NOI dikurangi buka kurung NOI dikali interest ditambah NOI dikali taxes, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya EAT-nya adalah 8.500.000. Kemudian bagian rumus rentabilitas modal sendiri adalah sama dengan buka kurung EAT dibagi modal sendiri atau MS dikali 100%. Tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 42,5%. Untuk selanjutnya yang keempat ada benefit cost ratio. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Langsung saja kita isi rumus bagian total biaya. Di sini rumusnya adalah, saya sudah menuliskannya, ada C11 yaitu initial investment
dikali rate ditambah initial investment dikurangi initial investment dikali nilai residu, kemudian dibagi depresiasi ditambah biaya operasional, maka hasil total biayanya adalah 100 juta. Dan untuk nilai benefit cost rasionya di sini ada 1,26. Untuk yang kedua ada rasio tidak tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi pada awal pertama 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun keduanya sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, di sini biaya tahun ke-1-nya sudah sama ya, 1,26. Kemudian untuk biaya tahun yang kedua, di sini mengisi bagian rasionya sama dengan rumusnya adalah benefit per tahun dibagi total biaya, maka hasilnya 1,145. Untuk biaya tahun ketiga sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya, enter, maka hasilnya 0,97. Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.